Sore itu, matahari condong ke barat, menembus kaca jendela warung kecil bernama Warung Barokah. Aroma tumisan bawang dan ikan goreng masih terasa di udara. Di sudut warung, Bu Rini, seorang wanita berusia 45 tahun, sibuk membersihkan meja kayu yang mulai kusam. Tangan tuanya cekatan, tapi wajahnya tampak murung. Dulu, setiap jam makan siang, warung ini tak pernah sepi. Para pegawai proyek, tukang ojek, bahkan ibu-ibu kompleks, semua berebut kursi di sini. Mereka bilang, sambal buatan Bu Rini bikin nagih, pedasnya pas, rasanya seperti masakan ibu sendiri. Namun, entah sejak kapan, semua berubah. Sudah hampir 2 minggu ini, pelanggan tiba-tiba berhenti datang. Meja-meja dibiarkan kosong. Nasi di panci tak tersentuh hingga basi. Setiap kali Bu Rini menatap warungnya yang sepi, hatinya seperti ditusuk. Kenapa ya, Mak? Kok sekarang nggak ada yang beli, tanya Lina, anak sulungnya, sambil menatap toples kue yang masih penuh. Bu Rini hanya tersenyum lemah. Mungkin orang-orang lagi sepi uang, Nak. Sabar aja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang aneh. Sejak beberapa hari lalu, bau amis kerap muncul dari dapur, padahal tak ada ikan. Kadang baunya seperti bangkai, kadang seperti darah. Ia sudah membersihkan semuanya, tapi bau itu tetap muncul setiap pagi, persis sebelum matahari terbit. Lebih aneh lagi, nasi yang baru dimasak tiba-tiba berubah warna kekuningan dan berlendir hanya dalam hitungan jam. Padahal sebelumnya tahan seharian. Lauk pauk juga cepat basi, lalat berdatangan entah dari mana. Suatu siang, seorang pelanggan lama, Pak Wardi, mampir sebentar. Tapi begitu ia mencicipi sayur lodeh, ia menatap Bu Rini dengan wajah bingung. Bu, ini rasanya aneh ya? Kayak bau tanah. Bu Rini hanya bisa tersenyum kaku. Ia tahu masakannya tak berubah. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengusik. Malamnya, Bu Rini duduk sendirian di depan warung. Lampu neon menggantung redup, menerangi papan kayu bertuliskan Warung Barokah. Makan enak, harga bersahabat. Di seberang jalan, warung baru milik Bu Sari tampak ramai, penuh tawa pembeli. Suaranya terdengar jelas hingga ke telinga Bu Rini. Ia menarik napas panjang. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku, gumamnya lirih. Namun entah kenapa, malam itu angin yang lewat terasa dingin, dan berbau anyir. Malam-malam berikutnya, suasana warung Bu Rini semakin sunyi. Angin berhembus lewat celah dinding bambu, menimbulkan suara kriek, kriek, seolah ada yang berjalan pelan di luar sana. Awalnya, Bu Rini mengira itu cuma tikus. Tapi setiap kali ia menengok, tidak ada apapun, hanya bayangan dirinya sendiri di kaca jendela yang bergetar diterpa angin. Lalu kejadian-kejadian aneh mulai datang satu per satu. Suatu pagi, kucing warung yang biasa tidur di dapur ditemukan mati. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan di lehernya ada bekas hitam melingkar seperti dicekik. Bu Rini menjerit kecil saat melihatnya. Ia mengubur si kucing di belakang warung, tapi sejak saat itu, bau anyir semakin kuat, seperti mengikuti kemanapun ia berjalan. Malamnya, anak bungsunya, Dika, yang baru berusia 7 tahun, tiba-tiba menangis histeris di kamar. Mak, ada nenek di dapur. Bu Rini berlari dan memeluk anaknya. Nenek mana, Nak? Ini nggak ada siapa-siapa, katanya menenangkan. Tapi Dika menunjuk ke arah dapur dengan jari gemetar. Nenek rambutnya panjang, duduk di atas meja. Bu Rini menatap ke arah yang ditunjuk, tapi yang terlihat hanya panci dan kompor yang padam. Namun entah mengapa, bulu kuduknya meremang. Dingin menjalar dari ujung kaki hingga tengkuk. Sejak malam itu, Dika sering terbangun sambil menjerit. Katanya, si nenek kadang berdiri di dekat pintu, kadang di pojok warung. Lina, anak sulung Bu Rini, juga mulai merasa aneh. Mak, nasi yang tadi aku tanak, baru 2 jam udah bau busuk. Padahal barusan mateng.
Burni memeriksa panci itu, nasi benar-benar berubah warna. Bukan basi seperti biasa, tapi hitam kecoklatan, seperti dicampur tanah. Hari berikutnya, saat sedang menyapu lantai, sapu lidi Burni menyentuh sesuatu keras di bawah meja pelanggan. Ia jongkok dan menariknya keluar. Sebuah bungkusan kecil terikat kain hitam, di dalamnya ada rambut panjang, jarum, dan segumpal tanah yang lembab. Tangannya langsung gemetar. Jantungnya berdetak kencang. Lina yang melihat ikut menjerit, "Mak, itu apaan?" Burni menelan ludah, wajahnya pucat. Ia tahu benar, itu bukan benda biasa. Itu kiriman. Kiriman dari seseorang yang ingin melihat warungnya hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya, Burni tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar langkah kaki dari dapur. Kadang terdengar bisikan samar, "Warungmu akan mati." Pagi itu, warung Burni kembali sepi. Hanya suara ayam tetangga dan desiran angin yang menemani. Tapi dari seberang jalan, terdengar riuh tawa pembeli di warung baru milik Bu Sari. Warung itu berdiri belum genap 2 bulan, capnya masih baru, spanduknya mencolok, "Warung Sari, rasa juara, harga bersahabat." Burni mengenal Bu Sari. Dulu, mereka sering berbagi resep, saling pinjam bahan kalau kehabisan. Tapi belakangan, hubungan mereka dingin. Sejak warung Burni ramai, Bu Sari sering melempar senyum tipis, tapi tatapannya menusuk. Kini, keadaan berbalik. Setiap pagi Bu Sari tampak sibuk melayani pelanggan. Sementara warung Burni hanya disinggahi angin. "Mak, orang-orang sekarang lebih suka makan di seberang," ujar Lina pelan. Burni tidak menjawab. Ia hanya menatap dari balik jendela. Sesekali terlihat Bu Sari tertawa dengan pembeli, menepuk pundak mereka seolah kenal lama. Tapi yang beberapa tetangga mulai berbisik di belakang. Ada yang bilang melihat Bu Sari pergi ke kampung sebelah tengah malam, menemui seorang orang pintar. Yang lain bilang, sebelum warungnya ramai, Bu Sari mengubur sesuatu di depan pintu warung, kain putih yang dilumuri darah ayam. Awalnya Burni tak mau percaya. Tapi semua tanda-tanda di warungnya terasa terlalu nyata. Suatu malam, Burni yang tak bisa tidur duduk di kursi depan warung, menatap jalanan yang sunyi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, dari balik tirai jendela, ia melihat seseorang di seberang jalan. Tubuhnya kecil, berkerudung, membawa sesuatu seperti kantong plastik hitam. Orang itu berjalan pelan ke arah depan warung Burni, lalu jongkok, seolah menanam sesuatu di tanah. Burni menahan napas. Bayangan itu menoleh sebentar ke arah warung. Sekilas, ia mengenali wajahnya, Bu Sari. Jantung Burni berdegup keras. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya terasa kaku seperti disihir. Beberapa menit kemudian, bayangan itu lenyap dalam gelap. Pagi harinya, Burni memberanikan diri memeriksa tanah di depan tangga warung. Begitu menggali sedikit, ia menjerit. Sebuah kepala ayam hitam, masih segar dan berlumur darah kering, terkubur di sana. Tangannya gemetar. Air matanya menetes. Ya Allah, ini sudah bukan persaingan biasa. Pagi itu, Burni tak lagi bisa menahan ketakutannya. Setelah menemukan kepala ayam hitam di depan warung, ia merasa seluruh tubuhnya panas dingin. Bahkan air wudhu pun tak bisa menenangkan dada yang berdebar. Atas saran tetangganya, Pak Rahman, Burni akhirnya memanggil seorang ustaz sepuh bernama Pak Kiai Hasan, yang dikenal mampu menangani gangguan gaib. Sosoknya sederhana, berjubah putih, berjanggut tipis, dan tatapannya teduh. Tapi di balik ketenangannya, terasa kewibawaan yang berat. Begitu melangkah masuk ke warung, Pak Kiai langsung diam beberapa saat. Ia menutup mata, kemudian berkata lirih. Tempat ini berat. Banyak mata yang tak terlihat memandang dari sudut-sudut ruangan. Burni menunduk, tangannya gemetar. Maaf, Kiai, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma ingin jualan kayak dulu.
Tapi sejak warung seberang buka, semuanya berubah. Pak Kiai meminta izin untuk memeriksa setiap sudut warung. Ia membawa air doa dalam botol kecil dan sebatang dupa yang menebar aroma kayu manis. Ketika tiba di dapur, tiba-tiba angin bertiup kencang, pintu belakang berderik keras, padahal tertutup rapat. Bismillahirrahmanirrahim, gumam Pak Kiai. Tangannya menunjuk ke bawah lemari. Ada sesuatu di situ. Burni memberanikan diri melihat. Di bawah lemari dapur, tersembunyi sepotong kain kafan kecil, diikat dengan benang merah. Ketika dibuka, di dalamnya ada sebutir telur busuk dan tulisan Arab yang terbalik. Bau busuk menyengat, membuat Burni hampir muntah. Ini media kiriman, jelas Pak Kiai. Seseorang menanam niat jahat di tempat ini. Ia ingin menutup rezekimu, membuat makananmu berubah rasa dan bau. Air mata Burni menetes. Astagfirullah, siapa yang tega? Pak Kiai lalu mengambil air doa dan mulai melakukan ruqyah. Suara lantunan ayat suci memenuhi warung. Tapi baru beberapa menit, angin bertiup lebih kencang, gelas-gelas di rak bergetar, dan panci jatuh sendiri dari gantungan. Tiba-tiba Burni terjatuh, tubuhnya menegang. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Warung ini tak boleh hidup, yang hidup hanya warung seberang. Lina menjerit ketakutan. Mak. Pak Kiai tetap membaca ayat-ayat dengan lantang. Suara itu menjerit dan tubuh Burni menggigil hebat sebelum akhirnya pingsan. Setelah semuanya tenang, Pak Kiai berkata dengan wajah serius. Gangguannya belum selesai. Ini kiriman berat. Tapi selama kau masih berzikir dan berserah, insya Allah bisa diputus. Burni menatap kosong ke lantai, air matanya mengalir pelan. Ia sadar, yang ia hadapi bukan hanya iri manusia, tapi juga kegelapan yang dikirim lewat. Setelah kejadian kerasukan itu, suasana di warung Burni makin mencekam. Dinding warung seperti berdenyut setiap kali malam datang, seolah ada sesuatu yang hidup di baliknya. Pak Kiai Hasan meminta Burni dan kedua anaknya untuk berpuasa 3 hari, agar hati mereka bersih sebelum dilakukan pembersihan besar. 3 hari itu terasa seperti 3 minggu. Dika terus terbangun tengah malam, mengigau dan memanggil nama ibunya. Kadang, dari dapur terdengar bunyi piring jatuh padahal tak ada siapa-siapa. Namun Burni bertekad kuat. Ia yakin Tuhan akan meninggalkannya. Malam ketiga tiba. Langit kelam, angin berhenti, seolah seluruh kampung menahan napas. Di dalam warung, hanya ada Burni, anak-anaknya, Pak Kiai, dan 2 orang santri. Di meja, terdapat air dalam kendi, garam, dan beberapa potong daun bidara. Pak Kiai mulai membaca ayat suci dengan suara dalam. Dengan izin Allah, segala yang ditanam dalam warung ini akan keluar malam ini. Suara bacaan semakin lantang, menggema di ruangan sempit itu. Awalnya, semuanya tenang. Tapi kemudian, lampu tiba-tiba padam. Hanya nyala lilin kecil yang menari di tengah meja. Dari arah dapur, terdengar suara panci jatuh, lalu bau amis menyengat, seperti darah basi. Lina memeluk adiknya erat-erat. Mak, aku takut. Pak Kiai tetap membaca doa. Tiba-tiba, dari bawah meja makan, keluar asap hitam pekat, berputar seperti kabut. Suara desis terdengar, diikuti tawa lirih perempuan. Asap itu membentuk bayangan, sosok wanita berambut panjang, matanya merah menyala, wajahnya separuh gosong. Ia berteriak melengking, kaca jendela bergetar. Warung ini milikku. Rezekinya untukku. Pak Kiai berdiri tegak, mengangkat kendi air doa dan menyiram ke arah bayangan itu. Air mendesis begitu mengenai sosok hitam tersebut. Teriakannya menggema panjang. Argah. Lalu asap itu menyebar ke segala arah sebelum keluar lewat celah pintu, menuju jalanan seberang. Dari luar, terdengar anjing menggonggong serentak, dan udara mendadak terasa ringan. Lilin berkedip, lalu padam. Hening. Burni tersungkur menangis. Sudah, Bu, kata Pak Kiai dengan napas berat. Yang jahat sudah pergi.
tapi ia tak hilang, hanya kembali ke asalnya. Sejak malam itu, warung Burni terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya lembab kini hangat dan tenang. Burung-burung kembali berkicau di atap. Namun entah kenapa, warung seberang tampak tertutup rapat, seolah pemiliknya tak sanggup keluar rumah. Pagi pertama setelah malam pembersihan, suasana warung Burni terasa berbeda. Udara lebih segar, aroma tanah basah tak lagi amis. Burung-burung yang biasanya menjauh kini hinggap di atap seng, berkicau riang. Burni membuka warung seperti biasa, meski tangannya masih gemetar. Tapi kali ini, pelanggan mulai berdatangan. Pak Wardi, pelanggan lama, tersenyum saat mencicipi masakan Burni. "Loh, Bu, ini baru enak lagi. Rasanya kayak dulu." Burni menahan air mata. Ia hanya menjawab pelan, "Alhamdulillah, Pak." Namun kabar lain segera beredar di kampung itu. Warung di seberang, milik Bu Sari, mendadak tutup sejak malam ritual. Awalnya orang mengira ia sakit ringan, tapi setelah 2 hari tak muncul, warga mulai resah. Burni tak ingin ikut campur. Ia memilih diam. Tapi sore itu, anak Bu Sari datang tergesa-gesa ke warungnya. "Burni, tolong ibu saya. Sejak semalam badannya panas, matanya merah, ngomong gak karuan." Dia nyebut-nyebut nama ibu terus. Tanpa pikir panjang, Burni bersama Pak Kiai pergi ke rumah Bu Sari. Begitu pintu dibuka, bau menyengat langsung menyambut. Bu Sari terbaring di lantai, tubuhnya membiru seperti terbakar dari dalam. Bibirnya pecah, napasnya terengah. Matanya menatap Burni tajam, lalu berlinang air mata. "Rini, maafkan aku." Suaranya serak, seperti dari tenggorokan yang kering. "Aku cuma mau warungku ramai. Dukun itu bilang, cukup ditanam sesuatu di tempatmu, aku nggak tahu akan seberat ini." Burni terdiam. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia menggenggam tangan Bu Sari yang dingin. "Sudah, Bu, saya maafkan. Semua sudah lewat." Beberapa jam kemudian, Bu Sari mengembuskan napas terakhirnya. Kampung itu gempar, tapi Burni tak mau menceritakan yang sebenarnya. Ia hanya bilang, Bu Sari meninggal karena sakit. Sejak hari itu, warung Burni kembali hidup. Pelanggan datang silih berganti, rezekinya lancar seperti dulu. Tapi di antara tawa pembeli, ada satu hal yang selalu ia ingat. Di seberang jalan, warung kosong milik Bu Sari berdiri sunyi, spanduknya pudar diterpa waktu. Setiap kali menatapnya, Burni berbisik lirih. Rezeki itu gak akan pernah salah alamat. Kalau kita sabar dan ikhlas, Tuhan sendiri yang akan menjaganya. Malam pun turun perlahan. Lampu warung barokah berpendar hangat di tengah kampung, seperti cahaya kecil yang menolak padam, tanda bahwa kebaikan selalu menang atas kedengkian. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa iri hati dan niat jahat terhadap rezeki orang lain hanya akan berbalik menjadi kehancuran bagi diri sendiri. Apapun yang diperoleh dengan cara kotor tidak akan pernah membawa ketenangan, sebab rezeki sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa ditukar dengan sihir atau tipu daya. Sebaliknya, ketulusan, kesabaran, dan doa yang terus dijaga akan menjadi pelindung terkuat dari segala niat buruk manusia, karena pada akhirnya, kebaikan selalu menemukan jalannya untuk menang. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.